Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق الرسول والنبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya memberikan nikmat sangat banyak, sehingga dari banyaknya nikmat Allah yang diberikannya kepada kita tidak akan bisa mampu kita menghitung dari nikmatnya Allah itu. Dan kalau kita sudah tahu Allah yang sangat banyak memberi nikmat kepada kita, kita sebagai hamba-Nya wajib untuk berterima kasih itu dengan sebutan menyukuri tiap-tiap nikmat yang ada pada kita. Karena kebanyakan daripada sifat kita manusia, ketika diberi oleh Allah nikmat, kebanyakan lupa atau kada ingat lawan Allah dan memberilah, sehingga lalu kada kesyukur. Dan apabila kada diberi oleh Allah nikmat, dari sinilah kebanyakan kita makin dia lupa lawan Allah. Bahkan saking lupanya itu sampai bisa mengatakan Allah kada adil lawan kita. Itu kebanyakan kita. Padahal dengan Allah itu maha adil seadil-adilnya. Namun Allah diberi ujian Allah nikmat ini, nah kalau tidak kada pantas kita kada. Nah jadi saat ini Allah kada memberi nikmat kan, nah mungkin pantas pada saat bagi Allah dan saat kita memberi kita. Cuma kita kadang-kadang memahami ini, kadang-kadang lah bisa menyalahkan lawan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur selalu kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Nah apabila kita selalu bersyukur, Allah akan tambah nikmat yang kita syukuri. Dan setelah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, kita berbanyak doa. Karena menyuruh kita sebanyak-banyaknya untuk membaca salawat kepada Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi banyaknya itu karena dihitungkan dengan bataslah. Yang banyak itu sebanyak-banyaknya, sekakawannya dan semampu-mampunya kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, kelak kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyebutkan orang yang lebih utama di hari kiamat kena bersama denganku itu ialah orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Nah jadi kita mudah-mudahan dan paling utama
bersama lawan Nabi itu salawat dan kita bacakilah. Dan apalagi malam ini malam Jumat disebutkan itu disuruh amaliyah kita dan banyak sebanyak-banyaknya itu adalah membaca salawat. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacalah kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan kembali kita mengucap alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali dikumpulkan oleh Allah dalam majlis. Pada majlis ini disebut dengan sebutan Raudatun min Riyadil Jannah, taman dari taman surganya Allah lah. Mudah-mudahan kita semuanya kalau di sini berada di dalam taman surganya dan ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua berada di taman surganya Allah dan ada di akhirat lah. Amin Allahumma amin. Dan dalam apa kita pada saat ini bermajlis itu menjalankan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu. Dan dalam kita menuntut ilmu ini adalah kewajiban kita fardu ain, tidak perorangan. Tidak apabila masih hidup balik berakal, disitulah kewajibannya menuntut ilmu. Ada tahunya kena artinya Tuhan, ada tahunya sudah kena kadada dan artinya lagi kaibat bahasanya dan berisi tanggung jawab atau berisi tanggung jawab, itu kewajiban untuk ilmu tetap diwajibkan. Jadi kerana alasan telah ya alasan kita ni kadang-kadang lah kena akunya ada tanggung jawab dan kewajiban atas keluarga. Jadi kena kau menurut ilmunya menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas keluarganya. Dan memang itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu pun hukumnya wajib. Makanya kita waktu itu artinya harus ada dan kita sisihkan waktu untuk kita menuntut ilmu. Nah kenapa? Karena salah satunya rezeki itu akan dipermudah mendapatinya itu dengan salah satu kita rajin menuntut ilmu. Dan makanya punya kita hendak dipermudahkan oleh Allah rezeki kita lazim. Artinya senantiasa kita dalam majlis ilmu. Jadi bila ada majlis ilmu, jangan sampai kita ketinggalan. Jadi kita selalu mau majlis ulang lah, artinya kan ingat lagi tanggung jawab dan kewajiban berdosa juga kita tahu. Nah, jadi kan kayak kita di sini kan ada waktu tertentu di dalam kita menuntut ilmu. Nah, karena ilmu ini adalah salah satu yang syarat di dalam kita beramal dan beribadah itu dasarnya adalah ilmu. Makanya Nabi Sulaiman ketika ditawari oleh Allah antara salah satu kerajaan atau menjadi seorang raja, kemudian ditawari pulang artinya yaitu artinya kekayaan atau harta. Kemudian ditawari sedikit pulang ilmu. Nah, jadi kalau sedikit membicarakan dengan Nabi Sulaiman menjadi seorang raja, kalau ada dapat ilmu, nah, sudah pikir ke situ teman. Artinya ada kawan juga kan, dan artinya memimpin dengan supaya adil. Beritahu ini. Kenapa dulu itu lah? Yang penting kawan jadi pemimpin, tahu ke ilmunya kadakah. Yang penting jadi pemimpin. Nah kalau mau jadi pemimpin itu harus tahu. Kenapa? Nah karena salah satunya apabila ada ilmu tadi, ya tadi sebab maunya sesuka-sukanya.
Dan itu apabila diberi ujarsin harta tanpa artinya tahu ilmunya menggunakan harta itu, kada akan terarah. Mohon maaf, harta kita terkadang terarah. Tapi kita berisi ilmu, berisi harta, harta dan kita milik itu akan terarah. Bahkan itu apabila kita berisi ilmu, harta menjadi hak milik kita dunia sampai kepada akhirat. Nah kalau kita dan artinya kan dengan ilmu tadi mempunyai harta, pasti harta itu kita gunakan untuk kemaslahatan. Salah satunya untuk agamanya Allah. Nah makanya kita diuji oleh Allah. Artinya iman kita ini diuji. Diuji apa? Kita sudah hadir bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana salah satu keistimewaan di bulan kelahiran Nabi ini, Abi Lahab adalah mendengar kelahiran Nabi kita Muhammad itu sedih gembira. Budak yang memberitahu kelahiran Nabi Muhammad itu dimerdekakan sini. Artinya sini itu kan, artinya gembira itu dengan melepaskan. Padahal kalau budak itu kalau dijual kan masih laku, dan itu masih dapat duit. Nah pada saat ini kadang-kadang kita diberikan oleh Allah padahal untuk peringati daripada kelahiran Nabi itu harta yang apabila kita nafkahkan, kita gunakan itu, maka akan bersama-sama nanti kita dengan Nabi kita Muhammad. Nah kalau kita kan beberapa tahun tadi toh, yang artinya dan waktu COVID tadi, karena kau merayakan 17 sana, syukurnya kita tadi kan, walaupun ketika 17 tadi, kita lah habis-habisan. Jadi merayakan itu lah, udah rasa kehidupan pada. Tapi kita merayakan itu, kalau pun ada pahala yang ada, hanya habis begitu aja. Dan beda dengan kita merayakan daripada hari kelahiran Nabi. Jadi disebutkan man a'zama maulidin untuk syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang ujar Nabi mengagungkan, membesarkan, menyambut daripada hari kelahiranku, akan dapat daripada syafaatku di hari kiamat. Namun kalau kita habis-habisan dalam acara peringatan daripada hari kelahiran Nabi kita Muhammad, hadak harta kita tadi dan bujur-bujur membawa keselamatan bagi kita. Jadi kayak itu. Punya kita dalam ilmu tadi kan, itu kita kadang-kadang tanggung lagi lah menggunakan harta atau kadang-kadang sayang lagi itu kan, untuk artinya memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad. Nah kalau dan artinya kita diberi oleh Allah harta, kita berilmu. Tapi kalau kita diberi oleh Allah harta itu pada berilmu, nah itu habis segala itu adalah kesampaian leserat, kita bapak poyaan, kita kan, kemudian kita kan bahaharatan, nah bahasa kita kan. Nah setelah kita mati kita apa ada artinya? Nah kita harap-harap kan, kada manfaat. Nah, cuma pun kita gunakan untuk kemaslahatan agama. Nah, makanya tadi Nabi Sulaiman ketika ditawari oleh Allah, siddiq dengan harta itu kada memilih. Kenapa? Nah, karena tadi punya karena ilmu, karena akan terarah harta kita. Lalu yang dipilih oleh Nabi Sulaiman itu adalah ilmu. Nah, maka dengan ilmu lah siddiq diberikan oleh Allah kekuasaan menjadi seorang raja. Dengan ilmu lah siddiq menjadi orang yang kaya raya.
ya atau suki. Nah, artinya yang dipilih Nabi Sulaiman adalah ilmu. Nah, makanya kita pada saat ini nih, artinya ilmu ini di dalam kita menuntutnya, hendaklah kita bersungguh-sungguh. Dan juga ilmu ini adalah warisan daripada para nabi dan para rasul. Nah, jadi kita ambil warisan para nabi dan para rasul itu kan artinya ilmu. Nah, jadi para nabi tadi warisannya kepada artinya ilmu tadi kepada para ulama kita. Nah, jadi disebut al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu orang yang berilmu. Nah, maka dari itu diwariskan para nabi dan rasul itu kepada para ulama. Itulah artinya para ulama itu artinya dapat menyampaikan dan memberitahu kepada kita supaya tahu. Nah, maka dari itu artinya mudah-mudahan kita lah diberikan oleh Allah keistiqamahan di dalam kita menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Dan lalu kita meneruskan sedikit tabaruknya membaca kitab kita adalah rasul bacalah. Dan di mana semalam itu simpanan berharga kitab yang kita baca itu menerangkan tentang masalah daripada semalam ada sebutan pada, ada sebutan artinya musyahadah, dan di sini yang keempat ada disebut dengan baka billah. Penyadaran baka itu apa artinya? Nah, bahasa kita tuh kalau baka itu artinya kekal. Karena dalam Al-Quran itu Allah bersifat baka, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hajar kekal abadi itu adalah zat Tuhan kita yang mulia. Adapun dalam kita ini kadang-kadang kekal adalah. Dan di sini arti baka billah, takrifnya baka billah pada istilah ahli tasawuf, yaitu dilihat oleh hamba qaim Allah atau berdiri Allah Subhanahu wa taala atau mawjud Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Nah, maksudnya dalam perasaan kita, dalam perasaan kita apa yang kita rasakan, bahwasanya kita rasakan kita ini deh artinya hidup. Dekat kita merasakan kita di saat hidup. Dan di mana di dalam kita hidup ini dinyatakan dan kehidupan kita di sini adalah Allah. Dan ketika perasaan dan kegiatan kita itu dengan Allah, itulah disebut dengan baka. Di baka itu artinya orang yang selalu ingatannya, perasaannya, pikirannya, hatinya, dan lain-lain lagi hanya Allah. Itu kalau kita jalan syahadat tauhid, terus syahadat Rasul, ada dan lain lagi dalam perasaan, pikiran, hati kita itu adalah yang kita ingat selalu itu adalah Rasulullah. Dan jadi sertakanlah, artinya sertakan dalam hati kita. Berkata setengah arif billah, al-baqa'u ayyakuna binallah lillah billah. Artinya baka itu ialah bahwa seseorang berkeyakinan dari iradat dan kudrat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi orang-orang baka itu ikatannya itu kan semua ini dari Allah. Nah, artinya kan ada lain lagi itu kan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini semua makhluk ini deh. Ini semua dari Allah. Maksudnya binallah ialah dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu binallah, ilallah, billah. Nah kalau binallah itu asalnya daripada Allah. Sekalian yang dilakukan di alam ini perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita pandang dengan pandangan asyhadu, aku menyaksikan an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada apa yang ada ini, semua itu adalah Allah yang menjadikannya. Nah, itu diisilah pandangan kita itu kan, jangan sampai kosong. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku memandang bahwasanya semua apa dan ada ini amunnya kawan, jangan sampai lupa lawan Rasulullah. Jadi sebabnya dan ada ini itu dari Rasul. Makanya apapun dan kita pandang itu dalam hati, pikiran, ingatan dan perasaan kita itu jangan sampai kada ingat lawan Allah, lawan Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kamu dan yang memperbuat amal-amal kamu. Dan jadi kita ini kada kawal apa-apa punya kada Allah. Kita ini kada amunnya kada Nabi Muhammad. Nah maka dari itu adanya kita ini dan jangan sampai kada ingat Nabi Muhammad. Jadi kita adanya kita itu adanya sebabnya Nabi kita Muhammad. Makanya supaya kita ingat Nabi Muhammad itu umpati gawian-gawian Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad artinya beliau dan memberikan kepada kita sifat pemurah. Artinya sifat pemurah. Nah itu apabila pemurah itu adalah sifat dari Muhammad. Lalu kita sifat pemurah. Nah berarti ini kita tahu bahwasanya dan kita ini ada sebab dari Muhammad. Jadi kita menjalankan daripada dan Nabi Muhammad itu dan sebab ada dari Allah. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita adalah pandangan kepada Allah jangan sampai kita lupa, dan pandangan kita kepada Nabi Muhammad pun begitu. Maksud dari Allah ialah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atau milik Allah, dan bandahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala artinya majaz, artinya ialah kenyataan bagi adanya Allah. Jadi sesuatu ini disebut Allah. Artinya itu kenyataan sesuatu apa yang ada ini itu menampakkan ada nama ada ya Allah tadi. Kami sebut dengan sebutan Allah. Maksud dari billah ialah mawujud seseorang itu sebab haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mawujud hamba ini dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya. Artinya wujudnya kita hamba, adanya kita hamba itu menyatakan hak adanya dan mendakwahkan dari Allah. Nah makanya kita kalau sudah berzikir itu dah mengucap la ilaha illallah. Jadi dillah di situ diisi la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada dan sebenarnya mengadakan apa yang ada ini adalah Allah. Nah, jadi dan ada ini itu mazhar arti majaz itu kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita kalau disilah berisi pandangan kita dengan satu tadi memandang apa yang ada itu ingat lawan Allah. Yang kedua, apa yang kita pandang, apa yang ada itu jangan sampai kada ingat, sebabnya semua ada ini itu daripada Nabi kita Muhammad. Dan terserah jalan kepada jalan bagus kan, dan punya bagus itu kita bertanya itu dan mengingati melalui Nabi kita Muhammad. Dan bila ingat Nabi Muhammad itu pasti akan teringat lawan Allah.
Itu Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah ya Muhammad, kalau orang itu cinta kepada aku, jalannya adalah melalui daripada hikam kata Allah. Nah, jadi kita menjadikan diri kita ini kan ingat kita ada, lalu jadikan adanya diri kita tadi supaya ada Rasulullah di wadah kita. Jadi kayak itu menghubungkan. Jadi ujian dari Ali itu kan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi, menjadikan terhubungkan kita lewat Rasulullah. Nah, maka dari itulah kalau kita tidak terhubung lewat Rasulullah, jangan harap kita bahagia dunia, apalagi di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghubungkan pandangan kita dan apa yang kita pandang ingat lewat Rasulullah SAW. Kemudian bermula wakam pada, insya Allah akan datang kita sempurna. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi awal kita mengamalkannya. Nah, jadi kita di sini kan baca kitab lah. Nah, jadi menyambung daripada kitab kita baca cerita. Nah, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, diberikan kita sehat, rezeki yang berlimpah ruah dan dilatihkan oleh Allah dalam nanti husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khanas, alladzi yuwaswisu في صدور الناس من الجنة والنار. لا إله إلا الله والله أكبر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده دائما. سبحان الله العلي العظيم. اللهم
اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ورحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصلنا وبارك وتقبل وقرأنا وعملنا بأدواء الخيرات وبذات المصطفى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أنواع أربعة الأئمة المجتهدين ومخالف في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر السنة المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين والثواب ومثل ثواب ومزيدك بفضلك وإحسانك إلى أنواع مكانة قراءة وهنا باسمه وتلونا ذلك من أجله وإلى أنواع دينا وشيخنا والمعلمين والموكل علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبالخصوص بأفضل حاجة صاحب البيت بالخصوص بأفضل حاجة صاحب الحاجات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.